Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Kita lanjutkan kembali daras kita, pembelajaran kita mengkaji ilmu nahwu terkhusus di matan Jurumiyah menggunakan syarah Kaifatul Skinu al-Ajurumiyah karya penjelasan dari Asy-Syaikh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa taala. Sekarang kita masuk pembahasan i'rab fi'il mudhari. Nah, kita akan mengetahui terkait fi'il mudhari ini rofa karena apa? Kemudian ketika nasab sebabnya bagaimana? Dan ketika berubah menjadi jazm apa saja yang masuk kepada fi'il mudhari tersebut. Nah, qala al-musannifu rahimahullahu, nah al-Imam Ibnu Ajurum, musannif, semoga Allah merahmati beliau, berkata, wal mudhari'u makana fi awalihi ihda az-zawaidi al-arba'. Di sini beliau mengatakan di matan terkait ciri dari fi'il mudhari. Bahwasanya fi'il mudhari itu adalah apa yang ada di awalnya salah satu dari empat huruf tambahan. Empat huruf tambahan ini nanti disebut sebagai huruf mudhari'ah. Allati yajma'uha qauluka, yang perkataan antum mengumpulkan empat huruf tersebut, ana itu. Nah, ana itu ada hamzah, nun, ya, dan ta. Empat huruf tambahan ini ketika dia berada di awal fi'il mudhari mengarah dan merujuk kepada apa? Domir nantinya, kepada domir, kepada fa'il. Nah, maka lihat wahwa marfu'un abadan, ini hukum dari fi'il mudhari. Jadi hukum asal dari fi'il mudhari itu adalah rofa, i'rabnya. Ketika sudah dikatakan rofa dan dia beri'rab, maka dia termasuk fi'il yang mu'rab. Bahkan hukum asal dari fi'il itu, nih, ya, hukum asal dari fi'il mudhari. Hukum asal dari fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Nah, ketika kita berbicara hukum asal dari fi'il mudhari itu mu'rab, berarti dia bisa mabni nanti. Nah, ya. Dan sedikit mabninya karena disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Nah, kapan nantinya fi'il mudhari ini berubah status i'rabnya dari rofa ke nasab dan ke jazm kalau sudah kemasukan faktor-faktor yang menasabkan dia ataupun faktor-faktor yang menjazmkan dia. Makanya dikatakan di sini hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Sampai masuk atas fi'il mudhari itu penasab atau penjazm, maka seketika itu keluarlah keadaan i'rabnya dari i'rab rofa. Nah, fi'il mudhari itu apa definisinya? Definisi dari fi'il mudhari ini adalah ma dalla ala hadasin. Kata kerja yang menunjukkan atas hadas. Suatu kejadian fil hali, di waktu sekarang. Contohnya di sini ada kata yakulu. Yakulu ini fi'il mudhari. Kalau kita lihat di awalnya ada ya, ya di sini kan adalah nih bagian dari empat huruf mudhari'ah. Dan tentunya ini dia memiliki makna merujuk kepada domir tertentu yaitu domir huwa. Nah, ya, ya kulu begitu. Artinya makan. Nah, ini bisa bermakna hal saat ini sekarang. Atau bisa juga dia bermakna istiqbal, akan datang. Nah, biasanya itu sudah diberikan perangkat-perangkat yang langsung mengarahkan maknanya untuk istiqbal. Seperti adanya huruf sin dan saufa. Sin dan saufa ini kan kita sudah ketahui di alamatul fi'il ya. Tanda-tanda fi'il. Dan itu menjadi tanda khusus pada fi'il mudhari. Kalau tak sukun, tak taknis, sakinah itu kan menjadi tanda khusus pada fi'il madi. Itu. Kalau qad ini adalah tanda yang mustarok yang bisa berserikat ke fiil madi maupun fiil mudhari. Nah, kita kembali ke sini lagi, saya kulu dan saufa yakulu, maka nanti yakulu di sini maknanya istiqbal karena sudah ada sin dan saufa gitu. Karena sin dan saufa ini adalah huruf istiqbal. Nah, ma farqu bainahuma? Apa perbedaan keduanya sin dan saufa? Sin dan saufa, sin itu nanti maknanya adalah al-mustaqbal al-qarib, sedangkan saufa al-mustaqbal al-ba'id. Pakai saufa sering diartikan kelak, kalau sin itu hanya diartikan akan saja. Wa yabda'u bi harfin min hurufi kalimati ana itu. Nah, dan di antara ciri dari fi'il mudhari itu, Allahumma shayyiban nafi'an, di sini hujan.
Wa yabda'u biharfin min hurufi kalimati ana itu. Nah, dia diawali dengan satu huruf dari huruf-huruf yang ada pada kata ana itu. Contoh ana aktubu. Nah, berarti kita tahu jelas ketika fiil mudhari itu diawali hamzah itu pasti fa'ilnya, nah bukan pasti juga ya. Kita harus memastikan hamzah di situ adalah hamzah yang merujuk kepada domir ana. Jadi tidak semua fiil yang diawali dengan hamzah langsung. Oh, itu fa'ilnya ana. Enggak, gitu ya. Karena nanti ada fiil-fiil yang af'ala, yuf'ilu, adkhala, yudkhilu. Nah, ternyata adkhala itu fiil madi. Hamzah di sana bukanlah hamzah yang merujuk kepada domir ana. Itu. Nah, jadi kalau fiil mudhari nanti di belakangnya atau di awalnya itu ada hamzah, pastikan hamzah tersebut adalah hamzah tambahan yang merujuk kepada domir ana. Nah, ya. Maka seketika itu hamzahnya adalah hamzah mudhari'ah dan fiil tersebut ya betul-betul fiil mudhari'. Berikutnya nahnu naktubu. Nah, ini nun ya. Berarti dia mengindikasikan bahwasanya nun itu merujuk kepada domir nahnu naktubu. Kemudian ketika fiil mudhari itu diawali dengan huruf mudhara'ah ya, ini juga sama. Bisa nantinya merujuk kepada domir huwa, bisa juga nanti merujuk kepada domir selain huwa, yakni domir yang jamak. Tinggal dilihat belakangnya ada tambahan atau tidak. Ya gitu. Kalau ada tambahan nanti seperti waw dan nun berarti hum begitu. Kalau nanti ada tambahan nun inas ya berarti hunna nanti gitu ya. Kemudian hiya taktubu. Nah, untuk fiil mudhari yang diawali dengan ta ini juga bisa nanti merujuk kepada domir hiya, satu orang perempuan, dia satu orang perempuan, atau nanti bisa merujuk kepada domir anta. Atau bisa juga kalau ada tambahan di akhir nanti merujuk kepada domir antum, antuna, antuma dan lain sebagainya. Nah, ya. Terkait pengeropan, terkait pengeropan di sini fiil mudhari kita lihat ketika fiil mudhari itu dirofa yurfa'u. Kapan fiil mudhari itu dirofa? Maka jawaban kita apa? Idza lam yusbaq binasibin au jazimin. Apabila dia kosong atau tidak didahului dengan penasab atau penjazm. Paham ya? Nah, tanda rofa dari fiil mudhari itu beraneka ragam. Dimulai dari rofa dengan tanda domah, kemudian rofa dengan tetapnya nun. Nah, kapan rofa dengan tetapnya nun? Kalau fiil mudhari tersebut termasuk dari fiil-fiil yang lima udah kita bahas ya kan? Al-af'al al-khamsah yang wazannya itu diantaranya yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani dan taf'alina. Nah, itu disebut dengan al-af'al al-khamsah. Baik. Kemudian kapan fi'il mudhari itu dinasab? Idza sabaqathu adatu nasbin. Kalau didahului dengan perangkat nasab. Nah, perangkat nasab itu apa saja? Perangkat nasabnya langsung dikasih tahu nih sama beliau. An, lan, kai, lamu ta'lil, hatta lamul juhud, izan, au. Kemudian wawul ma'iyah dan fa sababiyah. Ini kita akan bahas insya Allah nantinya di pembahasan fi'il mudhari yang dinasab ya, terkait amil-amil nasab. Nah, tanda nasab fi'il mudhari, kalau fi'il mudhari itu dinasab, maka nantinya dia bisa di fathah dengan fathah yang zahirah yang nampak gitu ya. Yunsabu bihadzfin nun dinasab dengan penghilangan nun, tentu ini kapan? Nah, jika fi'il tersebut adalah fi'il-fi'il yang lima. Ketika nasab nunnya hilang. Iza sabaqathu adatu jazmin. Ini ketika dia dijazm, ketika fi'il mudhari itu majzum. Nah, kalau dia nantinya diawali dengan perangkat jazm. Perangkat jazm itu ada dua pembagian. Ada perangkat jazm yang menjazmkan satu fiil, ada perangkat jazm yang menjazmkan dua fiil. Untuk perangkat jazm yang menjazmkan satu fiil, ini ada empat. Yang pertama lam, kedua lamah, ketiga lamul amr, dan yang keempat adalah lamun nahiyah. Sedangkan perangkat atau amil jazm yang menjazmkan dua fiil itu in. Nah, izma, man, ma, mahma, mata, ayana, aina, ainama, anna, haitsuma, kaifama, ayu. Ini juga insya Allah akan dibahas pada bab pembahasannya tersebut ya, terkait pembahasan detailnya. Nah, tanda jazm fi'il mudhari ya, sukun ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hadzfu harfil illah wan nun atau nun. Penghilangan huruf ilat ini tentu berlaku untuk fiil mudhari yang mu'tal akhir ketika jazm.
alias majzum. Dan juga penghilangan nun ini berlaku pada fiil-fiil yang lima ketika jazm atau majzum. Oke, kita lanjut. Yang qasimu al-fi'lu al-mudhari'u ila. Nah, fi'il mudhari' itu terbagi menjadi dua, ada sahih dan juga mu'tal. Fi'il mudhari' yang sahih itu tentunya malaisa akhiruhu harfa illatin, yang tidak diakhiri dengan huruf illat. Ya, seperti yadrusu, yaktubu, yaqra'u. Nah, hukum fi'il mudhari' yang sahih ini dia nampak harokat i'rab keseluruhannya. Berarti ketika rofa, ketika nasab, begitu ya, ketika jazm, nah ketika rofa domahnya kelihatan, ya tentu kalau dia tidak diakhiri dengan sesuatu ya, nah maka tentu dengan domah zahirah. Begitupun ketika nasab dengan fathah. Kalau jazm tentu dengan sukun ya. Baik. Nah, untuk yang mu'tal, mu'tal sendiri, fi'il mudhari yang mu'tal itu definisinya makana akhiruhu harfa illatin. Yang diakhiri dengan apa? Dengan huruf illat. Gitu ya. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada yang mu'tal akhir dengan lam, ya. Kemudian mu'tal akhir dengan waw. Dan mu'tal akhir dengan ya. Ketiganya kita tahu adalah huruf illat. Gitu ya. Mu'tal akhir dengan alif. Mu'tal akhir dengan alif. Ini seperti yakhsha. Fi'il mudhari ya. Di awalnya ada huruf mudhara'ah ya. Nah, ketika rofa dan nasab selama akhirannya tidak bersambung dengan sesuatu, yang sesuatunya telah kita jabarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, maka nantinya dia dengan domah yang ditakdirkan maupun ketika nasabnya juga dengan fathah yang ditakdirkan. Ini bahasa pensyarah tuqaddaru alaihi al-fathatu wa dhammatu. Ditakdirkan atasnya fathah dan dhammah. Kita tahu fathah sebagai tanda nasab, dhammah sebagai tanda rofa. Nah, maksud dari itu adalah la tazhar, nggak terbaca, nggak terlihat. Ini contohnya demikian. Yakhsha, ini ketika rofa. Loh, apa sebab rofanya? Ada yang tahu nggak? Litajarudihi anin nasibi wal jazimi. Karena kosongnya fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu dirofa. Kosong dari apa? Kosong dari penasab dan penjazm. Nah, ya, untuk fi'il mudhari mutal akhir dengan alif ketika ada penasab, nah ini tetap tuh fathahnya nggak nampak. Yakhsha, gitu ya. Nah, untuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir dengan wawu, hukumnya dia ditakdirkan hanya pada harokat domah. Berarti kan ketika i'rab rofa begitu, selama akhirannya tidak bersambung dengan suatu. Tidak apa? Tidak nampak domahnya. Tapi ketika nasab, fathahnya nampak tuh. Wa tazharu alaihi fathah. Contoh ketika rofa ya da'u. Nah, ketika nasab lan ya da'wa. Kita ambil salah satu penasab nih, lan. Lan ya fathahnya nampak di atas wawu. Kemudian fi'il mudhari mutal akhir dengan ya, contohnya yarmi, Roma yarmi, melempar artinya. Nah, ini ditakdirkan domah ya. Jadi ini sama seperti fi'il mudhari mutal akhir dengan waw. Ketika nasab ya tandanya ketika tandanya fathah tentunya itu nanti nampak fathahnya ya. Contoh ketika rofa yarmi begitu, domahnya nggak nampak. Tapi ketika nasab di sini kita pakai salah satu perangkat nasab lan yarmi ya nampak fathahnya di atasnya. Nah, ya, itu sekilas pengantar untuk i'rab fi'il mudhari. Sekarang kita masuk ke raf'ul fi'lil mudhari. Qala al-musannifu rahimahullah Ibnu Ajurrum.
Al-Musannif Al-Imam Najurun berkata wa huwa marfu'un abadan. Hukum dari fi'il mudhari itu marfu' selama-lamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun sampai masuk atasnya penasab dan penjazm atau penjazm. Nah, fi'il mudhari itu yurfa'u dirofa kapan? Idza lam yusbaq binasibin au jazimin. Kalau dia tidak didahului dengan penasab atau penjazm. Langsung kita masuk ke tanda. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan li raf'i. Adapun dhammah maka dia menjadi satu tanda bagi rafa. Ya, nah, fi arbaati mawadi'a. Kan kita udah bahas tiganya nih. Nah, yang terakhir itu ada pada fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari yang apa? Yang bagaimana? Lam yattasil bi akhiri syai'un. Kalau akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu. Tidak bersambung dengan waul jamaah, tidak bersambung dengan alif tasniyah, tidak bersambung dengan ya muannas mukhattabah, tidak bersambung dengan nun inas, tidak bersambung dengan nun taukid, maka fi'il mudhari yang sahih akhir tentunya nantinya atau yang mu'tal akhir sekalipun, maka nanti tanda rofanya dengan domah. Kalau yang sahih akhir nanti domahnya zahirah, kalau yang mu'tal akhir nanti domahnya muqaddarah. Gitu ya. Yirfa'u al-fi'lu al-mudhari'u bid-dhammah idza lam yattasil bi akhirih syai'un ka dhamair raf'i. Nah, maksudnya sesuatu yang bisa bersambung di akhir fi'il mudhari' itu, nah ini biasanya seperti dhamir-dhamir rafa. Gitu. Ya. Li'annahu karena kalau bersambung dengan domir seperti alif isnain, alif tasniyah atau awal jamaah atau yang mukhatabah, maka nanti tetap dia di rofa tapi rofanya dengan tetapnya nun. Rufi'a bisubutin nun. Nah, walau sholat bihi nunun niswah kalau misalkan fi'il mudhari itu bersambung dengan nun niswah atau nun taukid, maka nantinya dia mabni bukan lagi mu'rab. Begitu, mabni. Bisa aja fi'il mudhari itu tetap mu'rab ketika bersambung dengan nun taukid kalau nanti bersambung dengan nun taukidnya tidak secara langsung. Itu nanti ada bahasannya ya. Baik. Nah, yurfa'u bidommati zahirati ini tentu berlaku pada fi'il mudhari yang sahih akhir. Hmm. Kemudian bisa juga dia dirofa dengan domah muqaddarah kapan? Idza kana mu'talal akhir. Kalau fi'il mudhari'nya adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir seperti yakhsha, yada'u, yaqdi. Intinya semua fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, baik mu'tal akhir dengan alif, mu'tal akhir dengan wawu ataupun mu'tal akhir dengan ya. Ketika rofa selama akhirannya tidak bersama dengan suatu maka seketika itu tanda rofanya dengan domah, yakni dengan domah yang muqaddarah, domah yang ditakdirkan. Wa amman nun kita masuk ke tanda irob rofa yang terakhir nih teman-teman ya. Tanda irob rofa yang terakhir. Wa amman nun fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari' idza tasala bihi dhamiru tasniyah. Nah, ini kapan berlaku tanda nun untuk irob rofa? Ya, ini ketika di fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' yang termasuk al-af'al al-khamsah alias fi'il mudhari' yang ittasola bihi dhamir tasniyah, dhamir jama', dhamir muannas mukhatabah. Ketika bersambung dengan alif isnaini dhamir tasniyah, domir jamak berarti wawul jamaah atau domir muannas mukhatabah berarti ya muannas mukhatabah. Nah ya, irfa'u al-fi'lu al-mudhari'u bisubutin nun. Fi'il mudhari itu dirofa dengan tetapnya nun. Nah, idza kana minal af'alil khamsati. Kalau dia itu termasuk fi'il yang lima. Fi'il yang lima itu apa? Fi'il yang lima itu adalah kullu fi'lin. Nah ya, kullu fi'lin mudhari'in. Setiap fi'il mudhari' kita sholat. Nah, yang bersambung dengan alif isnain, wawul jamaah, dan ya mu'annas mukhattabah. Gitu ya. Untuk yang bersambung dengan alif isnain, contohnya yaktubani. Nah, ini kan karena huma. Fa'ilnya kan alif. Nah, jadi alif isnain itu menjadi fa'ilnya. Kemudian ketika bersambung wawul jamaah, contohnya yakuluna. Nah, wawu di sini, wawul jamaah di sini sebagai fa'ilnya. Takdirnya hum. Sebab huruf mudharaah yang dipakai adalah ya, menandakan goib begitu kan. Tapi di goib yang jamak laki-laki. Hum berarti kan. Kemudian yang ya muannas mukhatabah contoh fiilnya adalah tuzakirina. Nah, ini ya sukun di sini menjadi fa'il yang takdirnya adalah anti, satu orang perempuan. Nah, terkait tanda rofa fiil mudhari' nih, yurfa'u bidummati zahirati. Kapan? Idza kana sahih al akhir. Karena fiil mudhari' tersebut ya adalah fiil mudhari' yang sahih akhir.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini contohnya di dalam Al-Qur'an di surah Ar-Ra'd ayat 31. Allah berfirman, yamhullahu ma yasha'u, na'am, wa yuthbitu. Mana yang menjadi syahid kita? Fi'il mudhari yang di i'rab, ya, yang dirofa dengan dhammah zahirah tentu adalah yasha'u dan yuthbitu, ya. Kemudian di sini contoh kalam Arab, aktubu ad-darsa. Aktubu ini fi'il mudhari, dia domah berarti rofa kan. Nah, Zaidun yuzakiru akhirannya domah berarti rofa. Anta taqra'u al-Qur'ana akhirannya domah berarti rofa. Nah, dari fiil-fiil yang kita lihat ini kan fiil mudhari, awalnya kan ada huruf mudhari'an, ya. Irobnya bagaimana nih? Yasha'u, yuthbitu, aktubu, yuzakiru, dan taqra'u. Semua kita irob dia adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari yang dirofa. Kenapa marfu? Kenapa dirofa? Nah, karena apa? Li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Saya ulangi lagi. Li tajarrudihi. Karena kosongnya si fi'il mudhari itu dari amil nasab anin nasibi wal jazimi. Dari amil nasab dan penjazm. Maka oleh sebab itulah dia marfu alias dirofa. Gitu ya. Nah, kenapa tanda rofaknya ini adalah domah? Yang pertama jelas karena dia tidak bersambung dengan sesuatu di akhirnya. Dan nanti ditanya lagi kenapa tanda rofanya dengan domah yang nampak? Karena dia semua fiil sahih akhir. Ya. Nah, fil mudhari dirofa dengan domah muqaddarah idza kana mu'talal akhir kalau dia termasuk fil mu'tal akhir, baik mu'tal akhir dengan alif, wawu ataupun ya. Di sini ada contoh firman Allah surah Al-Mulk ayat 2, afaman yamshi. Nah, kata yamshi, kemudian amma yamshi, kata yamshi. Ini fil mudhari. Huruf ya di depan itu huruf mudharaah, tapi dia diakhiri dengan ya. Pas banget nih ke apa? Dia rofa kan irobnya karena sebelumnya nggak ada penasab, nggak ada penjazm. Gitu. Berikutnya Zaidun yakhsha, Zaidun yada'u, Zaidun yaqdi. Paham ya? Nah, i'rab kesemuanya adalah fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Yang ketiga yurfa'u bisubutin nuni. Nah, dia dirofa dengan tetapnya nun, berarti kan ini fi'il minal af'ali al-khamsati, termasuk fi'il-fi'il yang lima. Apa fi'il-fi'il yang lima itu? Diulang kembali definisinya. Kullu fi'ilin mudhari'in ittasalat bihi aliful isnain. Intinya setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif isnain, wawul jamaah atau ya muannas mukhatabah. Paham ya? Nah, ini untuk fiil yang bersambung dengan alif isnain terlebih dahulu. Yakumani, yakumani. Depannya ya. Berarti kan goib nih. Goibnya dua. Nah, berarti huma gitu. Fa'akhorani yakumani begitu. Kemudian atolibani yaktubani antuma. Nah, taktubani depannya tak gitu. Berarti kan yang diajak bicara nih. Nah, antuma gitu. Berikutnya yang awal jamaah yaktubuna kemudian tak tamkuruna. Nah, ya. Ada yaktubuna at-tullabu yaktubuna antum takuluna. Dan yang ya muannas mukhatabah ini contohnya tuzakirina. I'rab kesemuanya itu adalah fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu'? Karena tidak diawali dengan penasab dan penjazm. Dan tanda rofaknya apa? Subutun nun. Nasbul fi'lil mudhari. Kita masih ada waktu sedikit ya. Bung. Ya, kita baca yang nasabnya aja. Nasabnya fi'il mudhari. Silakan dibaca perkataan musannif di sini fa'amal fathatu. Ana boleh Ustaz. Boleh, boleh. Silakan. Hmm. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala ibnu ajurum fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadi. Eh, wal fi'lul mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'. Bawahnya juga Terjemahkan. Ustaz. Enggak, terjemahkan dulu. Adapun fathah maka menjadi alamat untuk
eh, nasob di tiga keadaan atau tiga tempat. Itu salah satunya di fi'il mudhari jika masuk kepadanya eh, amil nasob dan tidak tidak bersambung dengan yang lain. Dan tidak bersambung dengan apapun. Iya, tidak bersambung sesuatu apapun ya di akhirnya. Baik, lanjut lagi yunsabu al-fi'lu al-mudhari'u. Eh, yunsabu Yunsabul fi'lul mudhari'u bil fathati idza lam yattasil bi akhiri syai' kadhamairu raf'i li'annahu law ittasala bihi dhamirun kal alifil isnain aw aw wawil jama'ah aw ya'il mukhatabah nusiba bi hadfin nun walawit walawit tasalat bihi nunun niswah aw nunut taukid eh, lanuban labuniya oh labuniyal fi'lul mudhari wa yunsabu bil fathati adh-dhahirati idza kana sahihul akhir nahu lan yasila au mu'ta au mu'talal akhir bil wawi awil ya'i nahu lan yad'uwa lan yaqdiya. Eh, Sampai sini Ustaz. Nah, diterjemahkan yang yunsabu al-fi'lu al-mudhari'u. Oh, eh, nasobnya fi'il mudhari dengan fathah jika tidak bersambung dengan sesuatu apapun seperti eh, domir domir yang rofa. Eh, karena lebih dikarenakan kalau bersambung dengan domir seperti alif isnain atau wabil jamaah atau ya ilmu khotobah nusiba dinasobkan dengan nasobnya dengan menghapus nun. Betul. Lanjut. Walau ittasalat bihi. Kalau bersambung Bersambung. dengan kalau bersambung dengan nun niswah atau nun taukid, maka fiil mudhari'nya mabni Iya, betul. Dimabnikan bunia. Lanjut. dan selanjutnya dan nasob dengan fathah Dinasobkan. Dinasobkan ini dan majhuli. dinasobkan Yunsabu uh, dinasobkan. dan dinasobkan dengan fathah al-dhahirah jika jika sahih akhir. Contohnya lan yasila atau mu'tal akhir dengan waw atau ya. Contohnya lan yad'uwa atau lan yaqdiya. Eh, Sampai sini Ustaz. Ya, Nah, lanjut. atau yang oh, wa yunsabu bil fathatil muqaddarah dan nasab dengan fathah muqaddarah atau tersembunyi ya. Jika mu'tal akhir dengan alif saja. Contohnya lan yas'a an yakhsha. Betul. Eh, Amma hadfun nun fayakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsah allati raf'aha bi thabatin nun. Adapun dihapusnya nun maka menjadi tanda untuk nasab di dalam af'alil khamsah yang rafa'nya itu dengan adanya nun. Eh, Lanjut lagi Ustaz. Lanjut. Nah, wa yunsabu bi hadfin nun idza kana minal af'alil khamsah ay akhiruhu aliful itsnain aw ya'ul mukhatabah aw wawul jamaah dan Baik, barakallahu dinasobkan fiik. Nah, terjemahkan dan dinasobkan dan dengan penghilangan nun. dinasobkan dengan dihapusnya nun jika dari af'alil khamsah Iya, termasuk minnya. Jika fiil tersebut termasuk fiil-fiil yang lima. nah yaitu akhirannya aliful isnain atau ya'ul mukhatabah atau wawul jamaah. Nah, intai itu Ustaz.
Nah, nah ini di antara contoh ya kan, ketika fiil mudhari yang termasuk dari al-afal al-khamsah itu, nah bersambung dengan alif isnain dan menjadi ketika nasab ya, nunnya hilang ya, lan yaktuba. Nah, untuk yang muannas mukhatabah kan asalnya tadi tuzakirin ya ketika rafa, ketika nasab nunnya hilang jadi lan tuzakiri. Yang wawul jamaah asalnya kan takuluna jadi lan takulu. Kalau ada yang bertanya ini alifnya alif apa? Namanya alif farikoh. Ya, alif farikoh untuk membedakan wawu yang ada di belakangnya ini adalah wawul jamaah. Nah, ya, jadi membedakan antara wawu jamaah dengan wawu huruf ilat gitu. Jadi kalau fiil mudhari yang dia huruf ilat diakhiri dengan wawu itu nggak ada alif farikohnya untuk membedakan. Oh, itu berarti huruf apa namanya? Huruf ilat berarti fiil mudhari adalah fiil mudhari mutal akhir dengan wawu. Itu. Nah, ya. Kalau seperti ini maka wawunya di sini adalah wawul jamaah karena alifnya ada alif farikoh di depannya. Karena ada alif farikoh. Yunsabu al-fi'lu al-mudhari. Nah, ini fi'il mudhari ini dia dinasab apabila didahului dengan perangkat nasab. Nah, perangkat nasabnya ini inilah an, lan, kai, lamu ta'lil, hatta, lamul juhud, izan, au, waw ma'iyah, dan fa sababiyah. Nah, ini nanti kita akan bahas secara detail terkait perangkat-perangkat nasab nantinya. Setelah kita baca contoh-contoh ini. Silakan boleh gantian dibaca. Ada yang mau? Saya coba Ustaz. Iya, silakan. Bismillah. Aliful isnain, nahu at-tolibani lan yaktuba. Alif isnain, contohnya at-tolibani lan yaktuba. Wal wawul jama'ati dan wawu jama'ah, nahu antum lan takulu. Contoh, antum lan takulu. Yaul mukhotobah, nahu anti lan tudak kiri. Ah, yang ini. Dalam Yang ini. yang mana Ustaz? Alamatun Oh, nasbihi yunsabu bil oh, fathah zahirah. oh, iya. Alamatun nasbihi yang Ustaz. Yunsobu bil fathati. Yang itu Ustaz. Betul. Nanti baca sebaris itu. Yunsob, yunsobu bil fathati al-zohiroti. Dinasob dengan fathah zohiroh. Izaka nasohihul akhiri. Izakana Yaitu, sohiha. oh, izaka nasohihal akhiri. Ketika sohihul akhir. Au mu'tal bil wawi awil ya'i. Atau mu'tal dengan wawu atau dengan iya. Ya. Terus Ke contohnya. samping Ya, contohnya kan ini misalnya contohnya kemudian i'rabu i'rabnya. misalun, contohnya, qala Allahu Ta'ala, lan nad'wa min dunihi ilaha. Kemudian, lan aktuba ad-darsa. Yuridu ayyarmiya sahma. Uridu an uridu an ad'wa astagfirullahaladzim. Mm-mm. Uridu an ad'wa Allah. Ya. Dan nanti Rabbuhu di antara teman-teman mungkin ada yang tanya, nah ini alif apa kok ada di sini? alif fariko Ustaz. Enggak ya. Ini dia karena berkaitan dengan ilmu rosem. Kan waw di sini huruf mu ini ya, huruf ilat. Mu'tal. Iya, huruf ilat. Huruf ilat, wawnya wawu ilat gitu. Enggak ada alif farikah. Ini makanya ya, kalau ada alif farikah itu bisa dibaca panjang, tapi kalau ini enggak dikasih tanda sifar nih. Jadi enggak kita baca panjang. Lan nad'u min. Nah, kalau baca tajwid kan begitu ya. Tidak dibaca panjang ini. Ini berkaitan dengan ilmu rosem ya. Nah, Allah taala alam. Oh, jadi ketika bedakannya itu ya Ustaz ya. Kalau varikoh dia memang jadi panjang ya. Kalau yang itu berarti Ya, kalau dalam ilmu yang tajwid pendek betul. intinya. Kalau dalam Oh, ilmu tajwid. Nah, tapi terkadang juga diletakkan tanda sifar sehingga tidak dibaca panjang. Itu nanti pembahasan dalam ilmu tajwid. Gitu.
Tapi memang keseluruhan untuk alif-alif yang seperti ini ada di depan ya fi'il mu'tal. Nah, yang jelas itu bukanlah alif fariqah begitu. Maka nanti di dalam Al-Qur'an tentunya mushaf bukan mushaf Madinah tapi Gimana? mushaf Utsmani begitu atau mungkin boleh dikatakan mushaf Madinah, maka nanti ada tanda sifernya gitu, sudah dipakai panjang ya. Lanjut. Jadi alifnya tidak dinamakan, Ustaz. Ada Tanda alif ada itu ada kosong. alifnya sendiri. Kalau tidak salah di kitabnya Syekh Aiman Rusdi Suwaid itu dibahas. Saya lupa Hmm. apakah alifatus saba' ya. Oh, ya Ya. Ustaz, terima kasih. Nah, I'rabuhu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Fi'lin mudhari mansub dan alamat. nggak usah diterjemahkan nanti lama. Oh, Langsung gitu aja Ustaz. yang kedua. Untuk i'rab nggak usah diterjemahkan. Oh, gitu. Yang Yunsabu definisi aja, yang izakana mu'talal akhirnya aja terjemah. Oke, lanjut yang kedua. yang kedua. Yunsabu bil fathati muqaddarati. Dinasab dengan fathah muqaddarah idza kana mu'talul. Idza kana mu'talul akhiri bi alifil faqat. Jika dia adalah mu'tal akhir dengan alif saja. Betul. Qala ta'ala wa ma kunta tarju oh wa ma kunta tar berarti ini pendek ya Ustaz ya. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab la yas'a jaidun urida an akh urida an akhsyallah. I'rabuhu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu. Sudah Ustaz? Nah, lanjut yunsabu bihasfin nun. Yunsabu bihadfin nun dinasab dengan membuang nun iza kana min af'alil khamsati ai akhiruhul alif isnain au yaul mukhatabah au waul jamaah ketika dengan oh dinasab dengan nun ketika dia adalah af'alul khamsah yaitu akhirnya alif isnain atau ya mukhatabah atau waul mujam'ah. Al aliful isnain nahu layyashrohal darsa. Qala Allah Ta'ala idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wal wawul jam'atu wal wawul jam'ati nahu antum lan nashrahud darsa. Qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yaul mukhatabah nahu anti lan nasrahi darsa. Baik, tuntas. Barakallahu fikum. Amin. Kita akan bahas nantinya nawasibul fi'alil mudhari di pertemuan berikutnya agar pembahasan tidak terputus. Kemudian dilanjutkan dengan jazmnya fi'il mudhari. Ada pertanyaan? Ustaz Afwan, Ya, izin bertanya. ya. Tadi di tabel yang tadi Hmm. ada tulisan faidza kana hal akhiri. Hmm. Sahih di sini itu Khobar kana. sebagai Khobar kana. khobar. Hmm. Kalau isim kananya itu Domir mahdhuf. mustatir. Domir mustatir yang Mahdhuf. ada di kanannya itu. Ya. Mana Ustaz? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Oh iya. Jazakumullah khairan. Ada lagi? Eh,
min fadlik Ustaz. Alafu. Dengan demikian tadi berarti ada bacaan yang di tabel yang bawahnya itu berarti harusnya bacanya idza kana mu'talla ya Ustaz. Apa ya Ustaz? Yang mana nih? Ini yang di yunsabul bil fathah yang betul tadi Ustaz yang barusan ditanya yang bawahnya. Tadi dibaca idza kana mu'tallu. Ini Berarti yang mu'talla. sahih Di tabel kan sah. mu'talla nih. Ainam Ustaz. Ainam Ustaz. Ya. Syukran Mu'talla. Ustaz. Barakallahu fiik. Afwan ya. Ini tidak salah tulis ya beliau untuk harokat di sini mu'talla. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik, jika tidak kita cukupkan daras pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wafiq barakallah.